Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sibawaihi Mutawali Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur. Kami membuat video ini dalam rangka untuk menyelesaikan tugas UAS di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi oleh dosen pengampu, yakni Bapak Muhammad Ali Syahbana MA, yang dimana kami mendapatkan tema untuk dibahas, yakni implementasi nilai-nilai anti korupsi di bidang politik, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Namun sebelum saya lanjut ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 1, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya jadi pemateri pertama akan menjelaskan korupsi di bidang politik. Penegakan hukum korupsi di bidang politik semestinya tidak boleh terganggu oleh perhelatan pemilu. Sebaliknya, aparat hukum mendukung penyelenggaraan pemilu agar berintegrasi dengan melakukan seleksi awal mereka yang memiliki rekam jejak dan terlibat korupsi. Di tahun politik, aparat hukum justru lebih garang dan tidak pandang bulu. Ketegasan aparat hukum juga akan membuat ciut nyali peserta pemilu untuk melakukan sumber dana dan daya untuk memenangkan sebuah persaingan. Masyarakat juga sudah cerdas, sudah mampu membedakan mana aparat hukum yang serius dan yang politis. Sekali lagi, moratorium penegakan hukum kasus korupsi di tahun politik akan dipandang sebagai langkah yang politis. Masyarakat pun sebagai pemilih pun menjadi saringan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Yuliana sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang menghindari kasus korupsi. Tindak korupsi adalah tindak kejahatan yang menimbulkan dampak buruk baik bagi pihak lain maupun pihak negara. Upaya pencegahan korupsi itu ada 9. Yang pertama, ada jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Orang yang memiliki sifat jujur di dalam hatinya tidak akan melakukan korupsi karena ia tahu tindakan tersebut adalah bentuk kejahatan dan kebohongan. Orang jujur berani menegur dan melaporkan orang-orang yang tidak jujur, seperti korupsi dan lain-lain. Yang kedua, yakni tanggung jawab. Tanggung jawab adalah mengakui kesalahan yang dilakukan, mereka amanah dan dapat diandalkan. Orang yang bertanggung jawab tidak akan melakukan korupsi karena ia yakin segala tindakan buruknya akan dibalas dengan setimpal. Tanggung jawab itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti jika kita mengambil sesuatu, maka kita harus mengembalikan pada tempatnya. Sebagaimana contohnya, yakni apabila teman-teman mempunyai janji, maka janji itu harus ditepati. Sebagaimana dalam kitab Al-Mahfuzot yang berbunyi Al-Wa'du Dainun, yang artinya janji itu adalah hutang dan setiap hutang itu harus dibayar. Yang ketiga, yakni disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan segala sesuatu pada saat yang tepat dan menghargai waktu. Komitmen adalah melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Jadi, komitmen adalah kunci terbentuknya disiplin. Yang keempat, ada yang disebut dengan mandiri. Mandiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Pribadi yang mandiri berani menata diri dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk mencapai pribadi yang terpuji dan menetapkan kehidupan yang diinginkan. Ia mempunyai langkah-langkah atau tingkah laku yang efektif untuk mencapai tujuan hidupnya.
Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keenam itu adalah sederhana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berusaha tidak berlebihan, sedang-sedang, kesederhanaan inilah yang perlu dimiliki oleh sobat untuk menjauhi terjadinya korupsi. Yang ketujuh itu adalah berani. Beranilah tidak takut menghadapi sesuatu atau kesulitan. Ketujuh itu adalah peduli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengindahi atau memperhatikan nilai kepedulian inilah tidak akan melakukan kejahatan termasuk korupsi. Kesembilan itulah secara terminologis sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjajaran. Orang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dan sebagai pemateri terakhir akan menyimpulkan dari pemateri pertama dari pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja sebelum saya menyimpulkan semuanya, saya akan memberitahu apa sih yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik dari perusahaan, yayasan, dan organisasi dan sebagainya untuk kepentingan pribadinya sendiri atau keuntungan orang lainnya. Baiklah, langsung saja saya akan menyimpulkan semua dari pemateri pertama sampai pemateri ketiga. Baiklah, jadi teman-teman, kita tidak boleh mendekati yang namanya korupsi. Sebaliknya, kalau kita mendekati yang namanya korupsi, pasti kita akan mendapatkan sanksi yang berat atau mendapatkan hukuman penjara. Dan teman-teman, bagaimana sih cara kita agar kita tidak melakukan korupsi? Yang pertama itu, kita harus jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sudah. Itulah 9 sikap anti korupsi. Terus gimana sih cara melaksanakan 9 sikap tadi itu? Yang pertama itu mengatur waktu. Kalau kita sudah mengatur waktu, maupun dalam pekerjaan maupun dalam perusahaan atau lain-lain lah sebagainya, maka kita akan bisa menjalani sikap yang 9 tadi. Yang kedua itu disiplin. Kenapa? Karena kalau kita sudah disiplin dalam mengerjakan apapun, entah itu dalam pekerjaan, organisasi atau yayasan atau perusahaan dan sebagainya, maka kita akan tidak melakukan namanya korupsi. Saja yang bisa saya simpulkan dari pemateri pertama sampai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.